Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Isnaini dengan NPM 211002037 dari kelas C, program studi ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas pemerintah dalam sertifikasi halal bagi UMKM. Selamat menyaksikan. Pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Sertifikasi halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu yang pertama, memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal atau PPH sesuai dengan ketentuan kehalalan produk. Yang kedua, berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produk, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi. Yang ketiga, menjaga proses produksi halal secara berkesinambungan. Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada produk yang diuji oleh LPH. Penerapan jaminan produk halal di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal khususnya di sektor UMKM, karena sektor UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang dan mendapatkan pijakan di masyarakat. Tentunya UMKM berperan besar dalam pembangunan perekonomian, dimulai dari UMKM, jaminan kehalalan produk sebagai dasar penjamin kehalalan produk UMKM akan menyebabkan produk UMKM dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Produk halal tentu bisa meningkat dalam jangka panjang. Dalam hal biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain. Yang pertama, biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan sepihak. Biaya ini difasilitasi oleh pihak lain, antara lain yang pertama, oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, lembaga sosial. Yang kelima, lembaga keagamaan. Yang keenam, asosiasi. Dan yang ketujuh, komunitas. Untuk menjadi penyelia halal ini, kamu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Tanggung jawab dari penyelia halal ini yaitu memastikan kehalalan bahan yang akan digunakan oleh PPH. Yang kedua, menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala. Yang ketiga, memastikan kehalalan pengemasan produk. Yang keempat, menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Yang kelima, melakukan pemeriksaan terhadap PPH. Yang keenam, pengusulan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH. Yang ketujuh, pengusulan penggantian bahan. Yang kedelapan, pengusulan penggunaan tenaga ahli dalam hal yang diperlukan. Yang kesembilan, mengkoordinasikan PPH. Yang kesepuluh, mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan. Dan yang terakhir, mempersiapkan bahan baku untuk kepentingan audit sertifikasi halal. Oke, yang selanjutnya, fasilitasi pemerintah dalam sertifikasi halal bagi UMKM. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mendukung UMKM melakukan sertifikasi halal. Di antaranya, yang pertama adalah
Regulasi JPH. Ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menyatakan bahwa pertama, sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Kedua, pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJHP. Nah, selain regulasi, selanjutnya ada pembiayaan. Dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79. Tidak dikenakan biaya dengan memperhatikan kemampuan uang negara, kriteria dan tata cara penetapan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan BPJHPH. Yang selanjutnya merupakan pendampingan sertifikasi halal. Untuk mendorong UMKM melakukan sertifikasi halal, BPJPH melakukan penyusunan regulasi teknis untuk pendampingan PPH. BPJPH juga bekerja sama dengan ormas Islam dan perguruan tinggi dalam mendorong pendampingan JPH. BPJPH juga melakukan pengajuan penganggaran pembiayaan pendampingan PPH. Pendampingan, pengajuan, dan pengisian formulir pendaftaran dari BPJH ini melalui beberapa tahap. Pada tahap ini, UMKM dibimbing tata cara membuat surat resmi dengan kelengkapan kop surat dan stempel resmi perusahaan. Setelah mempunyai stempel dan kop surat, pelaku usaha dibimbing membuat surat permohonan ditujukan kepada BPJPH dan dilengkapi dengan formulir yang didownload dari situs resmi BPJPH. Formulir tersebut telah diisi oleh kedua UMKM berupa identitas perusahaan, aspek legalnya, sumber daya manusia. Formulir tersebut lalu ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi perusahaan. Yang selanjutnya, pendampingan penetapan tim manajemen halal. Pelaku usaha dibimbing untuk membuat susunan tim manajemen halal yang dikukuhkan dalam surat keputusan. Tim ini yang bertanggung jawab dalam proses produksi halal, yaitu menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan, menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan, tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi, tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain, menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis, memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya. Selanjutnya, pendampingan penyusunan manual sistem jaminan halal. Manual sistem jaminan halal adalah dokumen yang paling penting dalam perusahaan dalam kaitannya dengan proses produksi halal dan sistem keberlangsungannya. Untuk selanjutnya, fasilitasi edukasi dan sosialisasi kebijakan halal sesuai dengan manual sistem jaminan halal. Pelaku usaha wajib dilakukan edukasi dan sosialisasi kebijakan halal kepada seluruh karyawan dan stakeholder yang terlibat dalam proses produksi. Pelaku usaha wajib membuat poster yang terpampang dengan jelas di area produksi meliputi poster kebijakan halal, poster tentang halal haram najis, dan poster penerapan sistem jaminan halal. Ketiga poster tersebut telah dibuat dan dicetak yang selanjutnya akan dipasang di area produksi. Tahap terakhir yaitu bimbingan teknis pendaftaran sertifikasi. Pada tahap ini, pelaku UMKM dibimbing untuk melengkapi dokumen-dokumen yang akan diupload melalui Si Halal BPJPH dan Serol LPH LPPOM MUI.
Dokumen yang disiapkan untuk pendaftaran di BPJPH telah dilengkapi berupa surat permohonan, formulir RPA, aspek legal, dokumen penyelia halal, jenis produk, proses produksi, dan manual sistem jaminan halal. Sedang untuk serol, selain dokumen di atas masih ditambah lagi berupa surat pernyataan bebas babi, manual sistem jaminan halal. Nah, kita kembali lagi nih ke materi yang awal. Tadi sudah dipaparkan mengenai regulasi JPH, pembiayaan, pendampingan sertifikasi halal, dan yang terakhir merupakan pembinaan dalam menjaga kehalalan produk. BPJPH juga melatih unit pembina UMKM dan mengadakan pelatihan penyelia halal. Di samping itu juga bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pelatihan penyelia halal. BPJPH Kemendag RI juga memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk persyaratan khusus, yang pertama itu memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas atau instansi terkait. Yang kedua, bersedia memberikan foto atau video berupa terbaru saat proses produksi. Yang ketiga, bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri. Pemerintah melalui BPJPH memberikan kemudahan akses bagi semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait sertifikasi halal. Untuk persyaratan umum, yang pertama itu belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal dan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain. Yang kedua, memiliki aspek legal yaitu nomor induk berusaha atau NIB. Yang ketiga, memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar rupiah yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB. Yang keempat, melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Yang kelima, mendaftarkan satu jenis produk dengan produk berupa barang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.